Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Will, saya sudah mendapatkan WhatsApp dari jenengan yang tentang konsepnya tadi. Ini sekarang saya buatkan lagi untuk lebih memahami konsep pemikiran perencanaan saya dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi memang mungkin harus terintegrasi dengan website memang ya, seperti yang Anda bilang kemarin. Cuman memang kayaknya ini sampai sekarang belum bisa dibuka. Nah, pemikiran saya adalah ketika orang sudah mendownload si aplikasi itu di Temu Pakar ini yang di aplikasi pokoknya ya, nanti orang akan biasa akan login dulu atau sign in. Kalau belum mulai ini nanti data dirinya bisa ada standar lah, ada nama, email, nomor telepon, nomor WA dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah akan ke konfirmasi menggunakan email seperti biasa. Ini kalau udah masuk ke sini dan sudah di apply, dia akan masuk ke beranda. Nah, di beranda itu nanti gambarannya seperti ini. Contohnya ya nih Mas, ini contoh aja. Jadi nanti nggak usah mirip seperti ini boleh, atau mendekati seperti ini, atau beda juga boleh. Intinya bagus gambarannya. Nanti biasanya ada logo Temu Pakar di sini. Nah, pada saat nanti sign in juga harus ada logo Temu Pakar gini, jadi biar kelihatan bagus gitu. Kemudian setelah dia mendaftar kan dia akan login. Ketika login, masuk login kan. Nah, di sini saya buat seperti ini nih, bisa jalan-jalan sendiri nih. Kalau di Yesdoc itu dia akan jalan-jalan sendiri, jalan videonya, foto-fotonya jalan-jalan. Nah, ini saya sih pengennya yang ini adalah video-video pendek tentang seminar-seminar ya, tentang apa sih Temu Pakar itu. Yang di sini adalah pengumuman seminar-seminar yang akan berlangsung. Biasanya itu bentuknya kayak foto-foto, misalnya seminarnya dokter A, dokter B, dia geser sendiri. Jadi bergerak gitu, dan dia bisa diklik juga. Bisa diklik tuh, kalau diklik nanti masuknya ke sini, nanti kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga ini bisa link YouTube yang bekerja sama dengan Temu Pakar. Nah, itu dalam bentuk video yang memperlihatkan video kegiatan Temu Pakar, atau videonya otomatis terupdate dengan YouTube. Pokoknya ini boleh iya, boleh enggak. Pokoknya intinya kalau bisa sih dilingkan ke YouTube yang bekerja sama dengan Temu Pakar, karena kita memang bekerja sama dengan beberapa YouTube. Kemudian di sini bisa ditambahkan lagi JPEG testimoni. Jadi testimoni orang yang sudah ikut seminarnya, konsultasinya, bagaimana hasil testimoninya. Kemudian kalau sempat lagi, kalau ada tempat lagi atau mau di konsep bagaimana, sebaiknya di sini ada namanya link Instagram Temu Pakar. Jadi saya pengen ada link Instagram Temu Pakar daerah sini, di mana terserah. Yang ketika orang itu ngeklik bisa langsung nyambung ke IG-nya Temu Pakar, walaupun dia tidak follow, atau otomatis dia ikut follow. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah, kalau bisa disambungin Instagram lebih bagus. Nah, kemudian di sini ada menu-menu. Nah, ini yang agak rumit mungkin di sini nih. Orang akan melihat menu-menu apa yang dia inginkan. Misalnya beranda itu ya ini, beranda itu ini. Boleh ada tulisannya atau enggak, pokoknya beranda judulnya kayak gini. Boleh diganti-ganti. Nah, ini kalau Yesdoc itu beranda riwayat konsultasi di tulisan yes, pembayaran akun. Cuman kalau saya ditambahin lagi seminar, jadi ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Beranda tadi udah ya, yang sekarang riwayat. Nah, kalau riwayat ini isinya ya hampir sama. Dia sudah pernah ikut apa aja, konsultasinya apa aja, apakah dia pernah ikut konsultasi, apa pernah ikut seminar, atau pernah ikut apalah. Di sini dia ada riwayatnya. Kalau bisa jadi dia bertahu bahwa dia pernah ikut apa aja. Itu yang pertama. Jadi pokoknya dia pernah memakai Temu Pakar lah judulnya gitu. Kemudian yang kedua, ini ada, ya ini dia, ada tulisan yes, tapi kita nggak usah mirip-mirip gini. Kalau saya sih pengennya mungkin bisa logo Temu Pakar ini ya di sini. Mungkin bisa logo Temu Pakar di sini gitu. Kalau bisa, tapi kalau menurut Anda jelek yang nggak usah, nggak apa-apa. Nah, di sini ada konsultasi. Konsultasi ini isinya adalah konsultasi kesehatan dengan Temu Pakar, tim Temu Pakar. Nah, yang di sini kalau diklik akan ada keluar seperti ini. Ini pemikiran saya Mas ya, pemikiran saya. Jadi pemikiran saya itu boleh dirubah lebih bagus, atau jenengan punya pandangan lain. Anda Mas Wil punya pandangan lain atau enggak? Kalau ini sih saya seperti ini, tapi kalau mau di-upgrade lebih bagus lagi, boleh-boleh aja. Jadi misalnya dia ngeklik konsultasi, ini nggak usah nih, salah ya, nggak ada keluhan nih saya karena screenshot aja. Nah, ini misalnya nanti akan ada tulisannya dokter Temu Pakar, paramedis Temu Pakar. Sekarang tuh maksudnya
kita buka layanan konsultasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam misalnya. Nah, udah ketika dia ngeklik mau ketemu dokter deh, klik. Nah, itu langsung begitu dia klik, dia bisa langsung konsultasi dengan dokter yang bekerja sama dengan temu pakar. Dan nanti sebelum dia mau konsultasi, begitu diklik dia masuk ke dalam layar pembayaran dahulu. Atau jika sudah punya deposit, maka bisa langsung menggunakannya. Nah, seperti ini. Begitu diklik, dia langsung gini. Ini contohnya ya, contohnya dokter. Berarti tulisannya bukan keluhan, tapi tulisannya dokter. Dokter temu pakar. Kemudian bisa pakai ini atau pakai apa. Jadi tinggal klik. Ketika sudah diklik, maka dia akan masuk ke layar selanjutnya. Mau apa? Mau pakai telepon atau pakai video call. Terserah dia mau telepon atau video call, bisa dua-duanya ini gitu, Mas. Nah, kita rencananya kita kasih waktu 3 menit. Jadi pembayaran itu untuk tiap 3 menit. Misalnya kalau dia udah 3 menit, dia cuma bayar. Misalnya ini Mas, saya belum tahu harganya, misalnya 20.000. 20.000 untuk 3 menit. Jadi kalau dia bayarnya 40.000 berarti 6 menit. Nah, kayak gitu. Nanti kalau udah 6 menit dia mati sendiri. Gitu contohnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu monggo Mas dibuatkan konsep lagi gimana cara dia pembayaran dan sebagainya. Itu IT-nya saya kurang paham. Ini cuma cara berpikirnya aja. Kemudian ke video selanjutnya ya Mas ya. Video selanjutnya. Nah, kemudian tadi kan masuk konsultasi. Nah, di sini kan saya juga ada seminar rencananya. Nah, di seminar ini ada form seminar, ada tombol seminar, dikliklah seminar itu. Nah, kalau seminar itu diklik, maka dia akan masuk ke seperti ini. Ini kan tadi masuknya ke sini. Oh, sorry. Sebelum masuk ke seminar kita masih ke yang konsultasi tadi. Kalau tadi kan yang langsung. Nah, ini yang terjadwal. Terjadwal itu yang seperti saya dulu telepon, buka praktek, seperti buka praktek gitu. Misalnya terjadwal, kalau dia diklik, nah dia mau ke dokter mana? Mau dokter penyakit dalam, dokter kandungan, dokter kulit, dokter gigi, dokter jiwa, dokter jantung, tinggal diklik. Ini contoh, misalnya ini dokter kehamilan ya, atau dokter kandungan, diklik. Kalau diklik sama dia klik gitu, maka dia akan masuk ke beranda selanjutnya, yaitu ini mau milih dokter siapa, dokter yang sudah bekerja sama dengan temu pakar. Nah, di sini nanti dokter A, dokter B konsultasi, dia buka layanan jam 14 sampai jam 15, dia harus bayar. Nah, kalau dia udah memilih, jika diklik dia akan masuk ke form yang tadi, seperti form pembayaran. Ini sama. Kemudian dia tinggal menunggu jam dokter itu buka, nanti ada pemberitahuan dari aplikasinya atau dari emailnya bahwa dokternya sudah mulai on, silahkan jika ingin berkonsultasi. Nah, seperti itu Mas contohnya untuk yang konsultasi. Kemudian untuk yang seminar, kita kembali ke seminar lagi yang tadi ini. Yang seminar toh. Ini sama konsepnya konsultasi, cuman di sini kata-katanya seminar. Nah, ada paramedis itu bisa bidan atau perawat. Kemudian profesional itu seperti ya masnya IT, mau bikin seminar tentang IT atau tentang misalnya ya apalah, guru mau ngajar apa, mau ngajar ini gitu-gitu loh. Kemudian bisnis ya pembisnis, mau bikin kayak motivator atau manajemen keuangan dan sebagainya, dia bisa buat sendiri dan lain-lain. Nanti tergantung siapa aja yang kerja sama kita nanti. Kalau dia diklik misalnya di kesehatan, diklik dokter atau kesehatan, maka dia akan masuk ke siapa yang mau buat seminar dekat-dekat ini. Ada dokter A, dokter B, misalnya contohnya klik apa. Nah, nanti kalau diklik masuk lagi ke form yang seperti ini. Form pembayaran. Setelah itu seperti yang Mas Bill tulis yang kirim ke saya itu, nanti di save dan lain sebagainya, pemberitahuan dia sudah menjadi peserta dan sebagainya. Nah, itu untuk yang seminar. Jelas ya Mas ya. Kemudian untuk pembayaran, nah di sini ada pembayaran yaitu untuk top up. Jika dia mau top up maka tinggal masuk aja dia di sini sebagainya. Itu Mas Will yang lebih tahu mungkin. Kemudian akun, dan ini akun adalah personalitinya dia seperti biasa, kayak mau ganti PIN, nomor telepon, email dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah konsep saya dalam rencana membuat aplikasi temu pakar ini. Ini kalau dari segi peserta, tetapi bisa juga nanti peserta menjadi pembicara. Nah, mungkin nanti tinggal diganti, kalau dia mungkin di sini tambahin ini ingin tambah sebagai pembicara, ingin mengisi seminar, atau di sini ditambahin lagi ingin mengisi seminar atau ingin apa gitu.
menjadi pembicara, tinggal diklik, nanti dia membentuk form baru untuk aplikasi, bukan aplikasi tapi program lagi untuk membuat seminarnya. Ketika di accept oleh temu pakar, maka dia akan masuk ke sini dan masuk ke sini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya tim temu pakar sendiri pun bisa membuat seminar sendiri. Jadi bukan dokternya toh yang membuat sendiri. Kalau ini kan dari dokter yang membuat. Nah, temu pakar juga bisa membuat sendiri. Misalnya temu pakar, timnya bisa mau bikin seminar. Nah, nanti di sini yang nulis tim temu pakar sendiri di sini. Nah, masuk ke sini tim temu pakar, dokter siapa gitu. Nah, itulah pemikiran saya Mas ya. Silahkan jika ingin dikembangkan lebih bagus lagi. Ini namanya juga, kalau saya kan berpikir seperti ini, cuman mungkin nanti Mas Wil ada tambahan lain atau ada masukan lain, silahkan silahkan diskusikan. Saya sih inginnya ini bisa menjadi kayak marketplace baru, mudah-mudahan begitu Mas Wil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.